Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Selamat buat Paris Saint-Germain ya, yang juara akhirnya Champions League ya untuk pertama kalinya tadi malam dengan mengalahkan Inter Milan sangat telak 5-0. Ya, jadi anti klimaks juga ya finalnya ya. Dan merupakan kekalahan terburuk dalam sejarah final Champions League atau Champions Cup. Karena dulu rekor terbesar waktu AC Milan ngalahin Steaua Bukarest 4-0 sama AC Milan waktu bantai Barcelona 4-0 tahun 94 sama tahun 88 waktu itu. 89 itu ngalahin Steaua Bukarest. Kali ini dipatahkan rekornya oleh rekan sekotanya ya, Inter Milan sih kayaknya emang banyak yang ini ya menjagokan Inter Milan ya, khususnya sih para generasi 90-an yang dulu Inter Milan tuh udah bagaikan Real Madrid, beli bintang nggak berhasil, beli bermain bintang Ronaldo, Diego Simeone zaman dulu tuh tahun 90-an tuh, Christian Vieri, Seedorf, tapi hasilnya nol. Sekarang Inter Milan maupun klub-klub Italia ya menjadi klub yang gak ada duitnya. Sebetulnya sih gue sebagai penonton netral ya, gue dua-duanya menang tuh sebenarnya happy gitu ya. Kalau Inter Milan menang ya menurut gue tuh hal yang sungguh hebat, karena menunjukkan bahwa klub itu gak perlu harus jor-joran beli pemain mahal. Asal pemain-pemain walaupun ya banyak pemainnya gue udah katanya berumur gitu, udah tua, tapi bisa masuk ke skemanya pelatih dan pemain bisa gitu melakukan apa yang dilakukan atau yang diinstruksikan oleh pelatih, bisa ngerti, bisa paham dengan sistem pelatih. Dengan si Simone Inzaghi kan 3-5-2. Ini juga pertarungan dua pemain era 90-an nih, Simone Inzaghi ya, walaupun Simone Inzaghi nggak sementereng kakaknya ya, Filippo Inzaghi, mereka beda 3 tahun, dengan Luis Enrique yang dulu dia dibilang pengkhianat juga sama Real Madrid tuh, karena dia dari Real Madrid ke Barcelona pindah. Ya tapi ini menjadi anti klimaks, nggak tahu ya, mungkin karena kecapean, masalah mental juga. Gue sih masalah kecapean sih, itu pemain-pemain semua kayak mikir tarian gitu, masih jadi tim inti gitu loh, umurnya udah kayak 37-36 gitu, Hendrik Mkhitaryan loh, Yann Sommer aja 30 lebih. Ya kalau Inter Milan menang sih pasti para hater udah mempersiapkan bahan lelucon atau guyonan buat Andre Onana ya kan, pasti akan bilang kalau Inter Milan tuh Yann Sommer langsung membawa Inter Milan juara champion, Inter Milan tendang Onana, ambil Yann Sommer juara champion, makan tuh kebobolan 5. Parahan mana ya main Onana cuma kebobolan 1, lawannya City lagi, sama aja kan permainannya, permainan menyerang menguasai bola. Jadi gagal misi mau bikin guyonan mengenai Onana, gagal buat para haters. Tapi nggak berhenti situ juga, PSG yang menang tetap aja MU juga yang disenggol. Trending topiknya tau nggak siapa? Ugarte. Katanya Joao Neves, kita seharusnya dapat Joao Neves 60 juta, malah dapatnya Ugarte, jadi menang Champions di sana. Lo pikir kalau Joao Neves ke MU lo gak bakalan peringkat 15, malah Ugarte yang juara Champions. Ayo ya, kalau dari sisi Paris Saint-Germain sih, gue kalau Paris Saint-Germain menang sih gue juga seneng gitu loh, karena menunjukkan bahwa lu gak perlu pemain bintang. Sama konsepnya kayak yang pertama Inter Milan tadi, lu cukup pemain-pemain yang bisa memahami sistemnya pelatih. Bahkan lu buang tuh si Mbappe, juara. Dan gue sangat senengnya lagi ya, yang juara Champions kayak ini Paris Saint-Germain, gue melihat sepak bola itu kembali ke bentuk lamanya.
Kayak kemarin Spanyol dengan 4-4-2 menang Piala Eropa. Tadi malam 4-3-3 ya, dengan wingernya si Udwe ya, sama si siapa namanya, Carvajal Shafa itulah yang dari Napoli, strikernya Dembele. Gak ada tuh gaya ala Pep Guardiola yang muter-muter, passing. Winger bener-bener tujuannya winger ngedribble melewatin lawan. Semalam tuh bener-bener pertandingan sepak bola kayak era 90-an 2000-an, nggak ada yang muter-muter. Makanya kan gue bilang dari awal channel ini dibuat, sepak bola tidak harus bermain seperti ala Pep Guardiola. Ange Postecoglou aja yang bilang selalu, ya gue main kayak Guardiola, gue main kayak City. Lah kemarin final antitesis dengan gaya dan filosofinya dia, bermain parkir bus tronton, menang kan akhirnya. Itu. Jadi jangan terlalu mendewakan suatu strategi sepak bola. Dan lo kalau ngelihat kan itu kayak gol pertama ya tadi ya, Hakimi ya. Itu kan gaya tahun 2000-an 90-an tuh, gaya fullback, back kanan atau back kiri itu bisa masuk ke kotak penalti. Dan lo kalau lihat ya, sebenarnya itu agak sedikit 3-4-3 lo. Sebenarnya ya. Kalau pada saat menyerang itu agak sedikit 3-4-3. Nah, jadi strategi itu adalah bukan salah strateginya, bukan salah formasinya, bukan masalah cocok apa enggak di liga ini, cocok enggak. Pemain-pemainnya sesuai gak dengan sistemnya, mau enggak, bisa enggak secara IQ nih ya, secara kepintaran bisa menjalankan instruksi pelatih tanpa ada rasa egoisme, merasa lebih penting, terlalu rumit mainnya. Gue kalau ngeliat pertandingan kemarin tadi ya, sama sebelumnya, gue tuh sangat berkesan sama Vitinha, pemain Portugal. Itu mainnya simple, bener-bener lu pemain tengah aja, nggak hilang bola, tenang, kasih passing ke striker lu, ke winger lu, passingnya juga yang sederhana aja, true pass, nggak usah yang bergaya pengen ala ekspresi sehingga kesannya lu paling secreted chances. Enggak, simple mainnya Vitinha itu, simple banget. Suka gue ngeliatnya, pergerakannya nggak hilang bola, nggak marah-marah, nggak ngomel-ngomel. Coba deh lo bandingin sama dengan Bruno Fernandes ya. Jadi sampai saat ini mestinya sih hari ini terakhir Bruno Fernandes memberikan jawaban mengenai tawaran dari Al Hilal. Tapi kemarin Bruno Fernandes tuh bikin kayak status gitu di Instagramnya ya, dalam bahasa Portugal, cuman artinya tuh, if you try and fail, congratulations, there are people who don't even try. Katanya kalau lo mencoba dan gagal, selamat. Banyak kok orang-orang yang sama sekali bahkan tidak mencoba. Interpretasinya kan beda-beda nih. Ada yang bilang, wah nih kayaknya dia setuju nih ke Al Hilal, sebab dia pikir ya udah deh, gue udah mencoba tapi gue gagal, akhirnya gue pindah. Tapi ada yang bilang juga, ini refleksi diri dia terhadap musim kemarin dan dia pengen mencoba lagi musim depan. Kita nggak tahu. Ini cuman benaknya Bruno Fernandes doang yang artinya apa. Tapi banyak juga selama 1 minggu ini yang mengatakan bahwa ya terus kalau Bruno Fernandes pergi, lu mau ganti 5-10 pemain duitnya. Oke, bisa sesuai ekspektasi nggak? Lah, bukan masalah sesuai ekspektasinya. Kan itu pemain-pemain yang udah di scouting sama pelatih. Seberapa persen sih kegagalannya? Kalau emang dibeli pemain-pemain pengganti Bruno Fernandes, seberapa persen sih? Pada kenyataannya Bruno Fernandes sudah 5 tahun di sini, hasilnya nggak maksimal. Kan gitu dong pemikirannya. Ya duitnya bisa 3-4 pemain. Iya. Terus apakah bisa menggantikan Bruno Fernandes? Emang lo tahu? Fakta
faktanya PSG Mbappe pergi, Enrique bilang gak masalah di pertahanan, gak masalah di penyerangan. Dia dengan pemain-pemain yang bukan tiering satu, bukan bintang, tapi semua bisa bekerja sebagai tim, bermain gak terlalu ribet, simple. Yang namanya winger ya lu ngedribble ke depan. Namanya winger lu bukan back pass. Ya, katanya kalau winger dribble itu kan pemikirannya ala-ala Guardiola adalah lo membuang kesempatan kalau gagal. Mending lo back pass. Itu kan prinsipnya. Nah, pelajaran dari PSG kemarin ya lu nggak perlu pemain bintang. Kalau memang harus bisa dijual ya jual. Kalau emang lo ternyata selama ini, kan gue sudah pikir semua pada bilang kan si paling created chances pembelanya inilah. Ya teman-temannya sih nggak paham loh, teman-temannya nggak paham. Jangan-jangan elunya nggak bisa memahamin temennya. Orang temennya mau main bola sederhana aja, simple aja. Cuman kan dia suka bikin passing yang ajaib. Nggak tahu ngerti apa, supaya biar kelihatan bagus kali ya. Supaya biar kelihatan keren gitu. Nah, kemarin kayak Vitinha deh, waduh. Gue sih menurut gue kalau fair ya kalau nggak Dembele atau ya Lamine Yamal, ya menurut gue Vitinha tuh bisa Ballon d'Or. Padahal di Wolverhampton dia tembus tim utama aja enggak. Tapi lo kalau dengan bermain simple, nggak usah terlalu ribet, nggak usah pengen jadi center of attention, lo bermain sebagai tim, ya. Selama ini kan yang terjadi pada Bruno Fernandes kan dia pengen jadi nomor 10, playmaker. Jadi everything permainan itu adalah di center of dia gitu. Ya tunggu aja keputusannya. Jadi nggak jadi jual. Berita yang lainnya sih mengenai transfer ya. Bahwa dikatakan Manchester United mengikuti persaingan merebut Benjamin Sesko, yang kabarnya Arsenal mulai menanya-nanyakan gitu ya. Kalau gue sih kayak kurang percaya ya, karena ini juga cocok logi, dimana dibilang Christopher Vivell dulu yang merekrut dia. Christopher Vivell adalah sekarang adalah Director of Recruitment-nya Manchester United. Dan harga menurut gue sih mahal ya untuk sekelas Benjamin Sesko yang lagi-lagi striker muda ya. Pembicaraan dengan Gyökeres sih kabarnya katanya dimulai ya masih telepon-teleponan doang. Ada yang bilang gue gini ya, bukan bilang sih, ada yang ngomong gitu ya elah Gyökeres dari Liga Portugal, Liga Petani, Osimhen di Galatasaray, Liga Petani. Pertanyaan gue, striker Manchester United yang dari Liga Petani berhasil aja tuh, yang udah proven. Lah Zlatan, Cavani sayang aja waktu itu karena lagi pas pandemik. Kalau ada ketentuan bahwa setiap pulang dari negara lain karantina 2 minggu. Kan tuh lagi zaman-zamannya mau penyisian Piala Dunia kan. Ruud van Nistelrooy dari Liga Belanda, Liga Petani tuh. Kalau emang bakat sama di scouting emang tajam ya, dia di liga manapun seharusnya bisa. Makanya itu kita butuh itu proven striker. Højlund dari Liga Italia yang seharusnya lebih kompetitif faktanya. Nah, jadi hilangkanlah stigma seperti itu. Tapi kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Manchester United, khususnya mengenai transfer pemain yang kabarnya sih katanya sebelum 1 Juli ada 1 pemain yang akan didatangkan. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.